Coba deh, pernah nggak sih kalian megang cangkir keramik, ngerasain tekstur kain tenun, atau mungkin ngeliatin ukiran di kursi terus mikir, wah ini kayaknya lebih dari sekedar benda biasa ya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal ngintip lebih dalam ke benda-benda fungsional di sekitar kita buat ngebongkar seni, niat, dan cerita yang tersembunyi di baliknya. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Kalau kalian lihat benda kayak gini, mangkuk kayu buatan tangan, apa sih yang kalian lihat? Cuma sekedar wadah buat makanan? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari perjalanan kita hari ini. Konsep utamanya itu namanya seni kriya terapan. Jadi gagasannya tuh simpel. Seni nggak harus diam aja di dinding galeri. Seni bisa ada di tangan kita, di meja kita, di pakaian yang kita pakai. Disinilah fungsi dan keindahan itu bukan lagi dua hal yang kepisah, tapi benar-benar jadi satu kesatuan. Terus gimana caranya para perajin ini bisa ngubah bahan mentah jadi benda-benda yang berguna sekaligus indah? Nah, mereka ini punya serangkaian teknik. Anggap aja ini tuh bahasa mereka, kayak kosakata dasar yang mereka pakai buat menciptakan sesuatu yang punya makna. Di sini, kita bisa lihat nih, ada 6 teknik utama yang bakal kita obrolin. Coba perhatiin deh betapa beragam bahannya. Mulai dari yang keras kayak kayu dan batu, sampai yang lembut banget kayak benang dan kain, bahkan logam yang dingin. Tiap teknik ini tuh jadi kunci buat ngebuka potensi unik dari masing-masing bahan itu. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari ukir. Ini tuh seni mengurangi. Jadi prosesnya itu membuang sebagian material buat memunculkan sebuah desain. Bayangin deh gimana tiap goresan pisau ukir di kayu atau batu itu pelan-pelan mengungkap sebuah motif atau cerita yang tadinya tersembunyi di dalamnya. Nah, beda lagi sama tenun, di mana kita justru membangun sesuatu dari nol, dengan menyilangkan benang vertikal atau lungsi, dengan benang horizontal yang namanya pakan. Para penenun itu nggak cuma bikin kain, tapi mereka juga menanamkan kekuatan, struktur, dan pola yang rumit langsung ke dalam kain itu sendiri. Terus ada proses yang rasanya hampir magis, yaitu batik. Di sini, lilin atau wax itu dipakai sebagai perintang. Para perajin melukis pakai lilin panas buat ngelindungin area tertentu dari pewarna, jadi bisa menciptakan desain berlapis yang kompleks yang nggak bisa dicapai pakai cara lain. Pahat ini mirip-mirip sama ukir ya, sama-sama mengurangi material. Tapi di sini tujuannya lebih besar, yaitu menciptakan bentuk 3 dimensi yang utuh. Coba bayangin, ngubah balok kayu atau bongkahan batu yang kaku jadi patung yang seolah-olah hidup, yang punya kedalaman, volume, dan nyawa. Oke, dari material yang keras-keras, kita pindah ke yang lentur dengan teknik anyam. Teknik ini benar-benar manfaatin kelenturan bahan, kayak rotan atau bambu. Dengan cara menyilangkan dan melipat helai-helai material, perajin bisa menciptakan wadah yang ringan tapi luar biasa kuat. Contohnya ya keranjang atau tikar. Dan buat nutup bagian ini, ada las, teknik yang paling industrial. Dengan pakai panas yang ekstrim buat melelehkan dan nyatuin logam, seorang perajin bisa menciptakan struktur yang punya kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, mulai dari gerbang rumah sampai furnitur. Oke, sekarang kita udah tahu nih teknik-tekniknya. Tapi poin kuncinya tuh ini, milih sebuah teknik itu bukan keputusan yang asal-asalan. Itu adalah pilihan sadar yang bakal nentuin segalanya tentang benda itu, gimana cara pakainya, dan gimana kelihatannya. Setiap perajin itu harus bisa nyeimbangin dua pertanyaan ini. Di satu sisi, barang ini bakal berfungsi dengan baik nggak ya? Di sisi lain, benda ini bakal terasa indah dan punya makna nggak ya? Nah, teknik yang mereka pilih itulah jembatan antara dua dunia ini. Nah, slide ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kita bisa metain hubungan antara teknik, fungsi, dan estetika. Coba deh lihat tenun. Secara fungsi, kerapatan benang nentuin kekuatan kainnya. Sementara dari sisi estetika, pilihan warnanya itu yang menciptakan motif etnik yang indah. Atau las, secara fungsi ini bikin struktur yang kuat banget, yang secara estetika ngasih kesan industrial. Tiap baris di tabel ini nunjukin gimana tiap teknik punya DNA fungsional dan estetikanya sendiri. Inilah inti dari pilihan seorang perajin. Sekarang yuk kita coba perluas pandangan kita. Teknik-teknik ini kan sifatnya universal ya, menganyam dimanapun Anda berada, tapi hasil akhirnya bisa beda banget tergantung dari konteks budayanya. Coba kita lihat beberapa contohnya. Ini nunjukin dengan jelas banget. Di sisi kiri, lihat ya, ukiran Bali yang penuh dengan detail flora dan fauna yang hidup dan rumit. Sekarang bandingin sama yang di kanan, dari Toraja. Tekniknya sama-sama ukir, tapi dipakai buat menciptakan pola geometris yang syarat makna. Ini bukan lagi sekedar hiasan, tapi udah jadi bahasa visual yang nyeritain status sosial dan keyakinan spiritual. Tekniknya sama, ekspresinya beda total. Hal yang sama juga berlaku buat kain.
Coba perhatiin batik Jawa di sebelah kiri. Motifnya seringkali halus dan mengalir gitu ya. Terus lihat tenun ikat dari Nusa Tenggara Timur di kanan, warnanya berani, polanya tegas dan kuat, mencerminkan lanskap dan budaya lokal yang sangat berbeda. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, polanya tetap sama. Di Kalimantan, teknik anyam dipakai buat bikin benda-benda esensial sehari-hari, dari rotan yang emang melimpah di sana. Coba bandingin sama tradisi sambungan kayu di Jepang, di mana presisi tekniknya itu udah jadi sebuah bentuk seni tersendiri, mencerminkan filosofi yang beda banget tentang material dan konstruksi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ada 3 kekuatan utama nih yang ngebentuk sebuah karya kriya. Pertama, lingkungan. Bahan apa sih yang ada di sekitar situ? Kedua, budaya, cerita, simbol, dan nilai-nilai apa yang penting buat masyarakatnya. Dan ketiga, kebutuhan. Benda apa yang benar-benar diperluin buat kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita udah ngerti kerangkanya, kita bisa pakai ini loh. Kalian nggak harus jadi seorang perajin buat bisa mikir kayak perajin. Proses ini bisa bantu kalian buat ngerti benda apapun di sekitar kalian, atau bahkan buat nyusun konsep kalian sendiri. Prosesnya tuh logis banget. Pertama, kalian mulai dari kenapanya dulu. Apa fungsi benda ini? Terus, kalian pilih material dan teknik yang paling pas buat fungsi itu. Setelah itu, baru deh mulai coret-coret bentuk dan polanya. Dan langkah terakhir, yang paling penting, adalah terus-terusan nanya ke diri sendiri. Gimana caranya ini bisa seimbang antara keindahan dan kegunaan? Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang ada di benak setiap perajin, di setiap langkah prosesnya. Inilah denyut jantung dari seni kriya terapan, perpaduan yang sempurna antara bentuk yang memikat dan fungsi yang bisa diandalkan. Jadi, selagi kita selesai, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Lain kali kalian ngambil sebuah benda buatan tangan, coba deh berhenti sebentar. Lihat lebih dekat, tanya ke diri sendiri, ini terbuat dari apa ya? Bikinnya gimana caranya? Dan yang paling penting, kisah apa yang dia coba ceritain? Kalian mungkin bakal kaget sama apa yang kalian temukan.